Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman pada modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru teknik otomotif yang telah hadir dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di tugas saya CGP Angkatan 9 modul 1.4. Di modul 1.4 saya belajar tentang budaya positif, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ke rekan-rekan semua. Saya di sini bukan berarti mau menggurui atau paling pintar sendiri, tapi di sini tugas saya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari untuk disampaikan kepada rekan-rekan terkait pada budaya positif yang ada di sekolah. Nanti akan saya bahas konsep inti budaya positif. Ada 8 submateri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi, jika dulu guru menganggap semua murid itu sama, sekarang sudah tidak bisa begitu lagi. Karena pada dasarnya semua murid itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda berdasarkan sumber keluarga maupun tingkat pemahaman yang tinggi dan rendah, dan juga profil belajar yang berbeda-beda. Di sini guru menjembatani agar dalam proses pembelajaran guru dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Namun kita bahas terlebih dahulu miskonsepsi tentang teori kontrol. Seringkali guru menganggap bahwa ketika murid kita beri perintah dan mereka melakukannya, maka guru beranggapan guru telah berhasil mengontrol murid. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah bukan seperti itu. Tapi murid melaksanakan perintah dari guru itu berdasarkan kemauannya sendiri. Jika murid tersebut dari dalam hatinya tidak mau, ya tidak akan melaksanakan perintah tersebut, walaupun itu perintah yang sederhana. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu memiliki efektif dan bermanfaat. Kembali lagi kepada diri masing-masing. Maupun kita sudah mencoba ngasih saran atau ngasih motivasi yang bagus, kalau pada dasarnya mereka tidak menerima saran tersebut, tidak mau mendengarkan apa yang kita berikan, maka apa yang kita sampaikan tidak akan sia-sia. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
kalau dulu mungkin dalam lingkup keluarga ya, kakak beradik yang tua itu lebih berkuasa. Sekarang adik mengikuti kakak atas kemauannya sendiri. Sekarang banyak sekali adik-adik yang melawan kakaknya karena keinginan mereka tidak sampai ke kontrol kakak. Jadi untuk memerintah sekarang bukan berdasarkan tentang tua atau mudanya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Justru sebaliknya, jika kita selalu mengkritik seseorang atau kita menyalahkan orang tersebut, bukannya orang tersebut mampu untuk bangkit dan memperbaiki diri, justru terkadang malah jauh lebih terpuruk lagi. Makanya nanti dalam materi restitusi, langkah awal yang kita harus lakukan yaitu menstabilkan identitas agar yang tadinya identitasnya gagal jadi berhasil. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dulu kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Nyatanya kebutuhan masing-masing dari kita itu berbeda. Dulu semua orang dianggap melihat hal yang sama. Tapi kita tidak berpikir bahwa masing-masing dari kita bisa jadi melihat satu hal dari sudut pandang yang berbeda. Makanya dalam pendidikan CGP diajarkan dan dilatih untuk berkolaborasi, untuk bertukar pikir. Kita benar bukan berarti orang lain salah. Mungkin kita sama-sama benar dari sudut pandang kita masing-masing. Dulu kita menganggap bisa mengontrol orang lain, padahal itu salah. Yang membuat orang lain mengikuti apa perkataan kita adalah karena mereka ingin melaksanakannya. Ya paling gampangnya kalau bapak-bapak sekalian keberatan dengan suatu perintah, bapak-bapak punya pilihan untuk tidak melaksanakannya. Oke, masuk ke materi kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa disiplinnya, artinya belajar. Disiplin yang akan kita bahas di sini adalah disiplin diri, yang mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Karena di sini kalimatnya adalah nilai-nilai yang diyakini, maka disiplin menurut versi kita masing-masing. Namun ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang kita anggap benar dan tanpa kita ada aturan tertulis itu dianggap benar. Itu akan dibahas di materi berikutnya. Disiplin positif di sini merupakan penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran terhadap peserta didik, bukan karena imbalan atau hukuman, tapi memang karena kemauan dari diri mereka sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Yang paling berat yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik, karena sebagian besar murid kita melaksanakan peraturan yang ada di sekolah itu bukan karena keinginan mereka sendiri. Mereka mungkin takut karena adanya ancaman. Mereka mengikuti kegiatan yang ada di sekolah bukan berarti mereka menginginkannya. Mungkin mereka berharap imbalan yang lain, mungkin jadi populer atau nanti akan dapat hadiah dari pembina yang ada di sekolah. Menumbuhkan motivasi intrinsik adalah hal utama yang kita tumbuhkan. Apalagi motivasi intrinsik dalam belajar. Sering kita temui, apalagi di pelajaran produktif yang pelajarannya panjang, berbeda dengan yang normatif adanya. Di jam pertama mereka mungkin
semangat, mungkin semangat karena baru masuk. Tapi bagaimana di jam ke-6, jam ke-7? Jika mereka tidak punya motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, mereka pasti semangatnya akan turun. Kadang nyari-nyari alasan untuk bisa keluar kelas, untuk sekedar istirahat atau tidur di pojokan. Tapi kalau mereka punya motivasi intrinsik, walaupun jam pelajaran sudah habis, jam 3:30, tapi mereka bisa punya semangat untuk terus melanjutkan studi. Contoh siswa-siswa yang persiapan LKS, mereka kan punya motivasi tersendiri dalam diri mereka. Jadi walaupun tidak disuruh praktek, mereka malah mengajukan diri dan menanyakan prakteknya lagi kapan. Materi yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan yang seperti saya tadi sampaikan. Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari itu suku, bangsa, agama maupun latar belakang lainnya. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis yang menilai hal itu baik untuk semua agama, untuk semua suku. Contoh paling gampang yaitu mencuri. Di semua agama akan sepakat jika mencuri itu hal yang jelek. Tidak terlepas dari itu agama Islam, agama Kristen dan yang lainnya pasti akan menyampaikan mencuri itu jelek. Itulah arti dari nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama walaupun tidak tertulis, terlepas dari itu perbedaan suku, bangsa dan latar belakang lainnya. Nilai kebajikan yang ingin pemerintah capai di dunia pendidikan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang poin pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Makanya di sekolah kita sudah menerapkan budaya-budaya positif seperti pembacaan Asmaul Husna setelah membaca doa sebelum belajar. Juga ada jadwal untuk sholat. Itu bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global. Kebinekaan global di sini peserta didik diajarkan untuk tidak membeda-bedakan, entah itu agama, ras, suku, bahkan dari segi fisik. Siswa diajarkan untuk meyakini bahwa setiap yang diciptakan itu sama kedudukannya. Gotong royong, dimensi yang ketiga dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, kita mengajarkan pada peserta didik kita agar mereka dapat bergotong royong. Makanya dalam pembelajaran kita selalu membentuk kelompok untuk peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dalam rangka membiasakan kepada mereka untuk dapat bergotong royong. Karena nantinya ketika mereka lulus di masyarakat, mereka juga mau tidak mau harus dapat bergotong royong dengan tetangganya atau masyarakat yang lainnya. Dan yang keempat, mandiri. Sebagai pendidik, kita juga mengajarkan pada murid-murid kita agar mereka dapat mandiri. Karena beberapa hal memang harus dilaksanakan secara mandiri, baik itu pengembangan potensi maupun untuk peningkatan diri kita sendiri. Terus yang kelima, kreatif, dan keenam bernalar kritis. Pada dimensi kreatif dan bernalar kritis, ini biasanya diterapkan pada pembelajaran produktif, diambil dengan metode-metode pembelajaran dan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan sifat kreatif dan bernalar kritis. Makanya kita sering
menggunakan model pembelajaran project based learning maupun problem based learning. Selain mengajarkan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, juga melatih mereka untuk bernalar kritis dan kreatif. Submateri yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan yang menurut kita itu perlu. Sebagai contoh, saya pribadi jauh-jauh dari utara ke selatan untuk kerja ya punya kebutuhan yang harus saya penuhi, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi lima kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling utama. Contoh kebutuhan dasar manusia yang terkait dalam bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Kita bekerja juga bertujuan untuk memenuhi makanan dan pakaian serta tempat tinggal. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Perlu kita sadari bahwa kebutuhan dasar manusia ini juga dirasakan dan diperlukan oleh murid kita. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita ingin diterima, punya rasa ingin diterima, ya murid kita juga merasakan hal yang sama. Kalau kita ingin untuk disayang, murid kita juga ingin hal yang sama. Makanya perlakukan murid kita selayaknya kita ingin diperlakukan. Yang ketiga adalah penguasaan. Pada dasarnya semua manusia itu punya harga diri masing-masing. Jadi jika kita menganggap bahwa panggilan ke siswa berdasarkan fisik itu siswa nggak akan marah, itu salah. Siswa juga punya harga diri mereka sendiri. Makanya dalam banyak kasus itu ada guru yang diserang sampai dilukai oleh murid. Rasa yang dipendam sekian lama dia luapkan saat ini wujud. Terus juga biasakan sebagai guru biasakan agar memberi kesempatan pada masing-masing murid bisa di rolling atau berdasarkan tanggal masuk untuk memimpin pembelajaran saat itu, yaitu biasanya menyiapkan barisan, menyiapkan untuk memimpin lagu Indonesia Raya dan lainnya. Karena kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, masing-masing dari kita ingin menjadi pemimpin, ingin jadi yang utama. Jadi kita kasih kesempatan untuk siswa berlatih jadi pemimpin agar mereka merasa bahwa diri mereka itu berharga. Terus yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar tentang kebebasan, sebenarnya murid juga ingin mencoba hal yang baru. Namun kadang-kala mereka susah untuk mengungkapkannya, takut ditolak. Makanya dalam pembelajaran diferensiasi, guru menjembatani siswa ingin apa, modelnya seperti apa, tugas diselesaikan seperti apa, itu kita berikan pilihan ke mereka. Yang penting tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terus juga mereka ingin bersifat otonom, mandiri. Beri waktu atau tugas yang dapat mengeksplorasi kemampuan pribadi murid tersebut, agar jiwa mandiri mereka dapat tumbuh. Nanti hal tersebut dapat menguatkan kepribadian mereka. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Ini yang sering terjadi dan sering dilupakan oleh guru, bahwa pada dasarnya siswa itu
murid kita itu ingin bermain, ingin tertawa walaupun sedang dalam pembelajaran. Kadang ada guru yang otoriter, nggak boleh berisik, nggak boleh ramai. Kalau pembelajaran tidak berisik dan tidak ramai, 10 jam ya mereka stres. Saya yakin akan stres. Makanya di guru penggerak, ya, di guru penggerak pun diajarkan untuk ice breaking. Ice breaking nggak harus yang aneh-aneh. Yang penting mereka bisa merasa nyaman dan aman ketika kita mengajak mereka bermain. Ya, permainannya harus punya tujuan ya, jangan permainannya asal permainan. Sebagai contoh, permainan yang mengasah konsentrasi atau yang melatih kerjasama, atau yang lebih ekstrim lagi, dua-duanya mengasah konsentrasi dan kerjasama. Kayak kemarin di Loka 1 saya juga melaksanakannya. Jadi apa yang saya terapkan di kelas karena saya melaksanakannya dan itu rasa menyenangkan. Makanya saya mikir kayaknya siswa juga akan merasa senang. Referensi yang lain juga bisa dilihat di channel YouTube sekarang, banyak sekali. Ya dipilih-pilih lagi, mana yang cocok untuk siswa SMK, mana yang tidak. Yang paling banyak di SD, tapi kayaknya nggak cocok, ya kita variasikan atau modifikasi sedikit. Ya biar 10 jam pelajaran produktif, pertama siswa tidak stres, kedua siswa ketika pulang nanti akan cerita ke orang tuanya bahwa sekolah itu tidak menyeramkan. Oke. Materi yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam diri manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering terjadi dan dilakukan oleh murid dan mungkin sebagian dari kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut tidak cair, atau takut ditunda. Terus ada motivasi yang karena ingin dapat penghargaan, ingin dapat imbalan. Saya melakukan ini agar cair. Saya melakukan itu karena ada uangnya. Itu adalah motivasi eksternal, sumbernya itu dari luar, punya rangsangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah motivasi yang datangnya dari dalam, yaitu mereka ingin jadi mereka diri sendiri, menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Paling gampang gini, ketika pelaksanaan ibadah, kalau kita ibadahnya karena takut adanya neraka, berarti faktornya kita sudah eksternal. Atau kita ibadah karena pengennya surga, itu juga eksternal. Tapi kalau nilai yang mereka percaya bahwa ibadah itu kewajiban, kata wajib tidak ada kata nanti atau tidak ada kata lainnya. Ya kayak datang tepat waktu, tepat waktu itu kan kewajiban. Tapi ada yang datang tepat waktu biar tidak dihukum. Ada yang datang tepat waktu atau bahkan lebih pagi biar dapat imbalan. Saya. Ya, masing-masing motivasi ya tumbuhnya dari diri kita sendiri. Paling pagi. Jangan minat di sini. Motivasi depan. Motivasi ini. Ya. Ini ada tiga hal yang sepertinya mirip tapi berbeda. Pertama adalah hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ciri dari hukuman itu tidak terencana. Sebagai contoh, kita melihat siswa kita bajunya tidak rapi, kita langsung ngambil tindakan push up. Nah, itu kategorinya
hukuman, karena kan kita kan nggak merencanakan saya kesana biar lihat siswa, atau dari rumah kita sudah berencana akan menghukum 4 siswa cari mangsa, iya, kayak sesuatu ya. Murid tidak tahu kan, murid itu tidak tahu. Ciri yang kedua, murid tidak tahu atau tidak dilibatkan, karena ketika mereka melanggar ya mereka juga tidak berpikir akan dapat hukuman. Yang ketiga, bersifat satu arah. Tidak ada yang namanya kompromi. Ketika siswa divonis, kamu salah, kamu push up. Siswa mau menjawab apa, tetap ujung-ujungnya push up. Malah kadang kita tambahin. Oh kayaknya tambahin. Siap. Selamat. Tuh. Terus hukuman itu biasanya berupa fisik. Kalau fisik jelas ya, kita secara langsung bisa merasakan dan lihat bahwa itu hukuman fisik. Yang tidak, ada yang tidak kita rasakan, yaitu hukuman psikis. Hukuman psikis kayak gimana? Bullying. Iya, bullying memang kata-kata yang bisa menyakiti hati mereka. Seperti dasar kamu monyet. Sugiono, gundul, dasar kamu. Iya. Gundul botak sudah mulai main fisik. Wah. Psikis. Sampai ada yang kena mental kalau di kemarin kasus yang terakhir kan ada mahasiswa yang dari UNES sampai iya. Mungkin nggak kelihatan ada pemukulan di badannya, tapi secara psikis sudah tidak tertolong. Makanya mereka memutuskan untuk bunuh diri. Makanya jangan sampai kita melakukan tindakan tersebut, nanti sebagian siswa kita malah melakukan tindakan yang di luar nalar. Terus ini ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Jadi guru dan murid membuat kesepakatan kontrak belajar ya, kontrak belajar. Contohnya murid hadir 10 menit sebelum jam pembelajaran. Nanti muncul jika terlambat harus lapor ke PK dulu. Setuju apa enggak? Setuju. Oke. 1. Terus lagi, jika istirahat boleh dalam kelas bawa makanan, tapi sampahnya tetap buang pada tempatnya, jangan ditaruh di laci. Setuju dah? Setuju. Kalau melanggar gimana? Dimakan sama sampahnya. Enggak di laci. Walaupun pada poin kedua adalah murid dibuat tidak nyaman, tapi ini terjadi pada jangka pendek untuk sementara waktu. Tapi kalau sudah berjalan ke depannya, mereka akan sadar, iya dulu pernah membuat kesepakatan dan saya melanggar. Ya kalau namanya siswa, kalau dihukum ya tetap akan punya efek pada dirinya. Terus yang ketiga, sikap guru seolah-olah memonitor siswa terus. Memonitor terus. Makanya kadang membuat siswa tidak nyaman diawasi. Dan yang mungkin ini baru, saya juga baru mempelajari tentang restitusi. Kalau restitusi, jika ada siswa melakukan kesalahan, kita beri kesempatan kepada siswa tersebut untuk memilih jalan atau memilih cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan kita yang memilihkan, tapi kita mengarahkan. Contohnya gini. Terus kalau sudah seperti ini, baiknya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita yang mengarahkan. Apalagi rata-rata siswa SMK kan sudah kita anggap dewasa ya. Pola pikir mereka itu bukan kayak anak SD lagi. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, baru kita tambahkan. Bagaimana kalau seperti ini? Yang penting mereka berpendapat dulu.
seperti ini Pak untuk memperbaikinya. Oh bagus, jangan lupa kita kasih apresiasi agar mereka itu merasa bahwa mereka itu diberi kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang dianggap benar. Terus yang terakhir yaitu kolaboratif. Seperti tadi, siswa seolah-olah diajak kerjasama dengan kita dalam menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Oke, sebelum masuk ke slide selanjutnya, menurut bapak-bapak, penghargaan kepada siswa itu bagus atau jelek? Bagus. Bagus. Kenapa? Jangan masuk ke berusaha, jadi nggak usah dapat penghargaan. Oke. Sudah berusaha, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan juga dalam penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak harus berupa benda, tapi bisa berupa ucapan atau apresiasi. Tapi ternyata penghargaan itu punya efek negatif. Waduh, jadi bisa. Berarti lebih baik dia seperti Pak Nugroho dong. Makanya disarankan memberikan penghargaan selain berupa benda. Oke, jika ada 36 siswa kita kasih ranking atau peringkat. Peringkat 1 kan otomatis merasa senang dan bangga karena peringkat 1. Pertanyaan saya, peringkat berapa yang paling menyesal atau paling merasa gagal? Terakhir 2 dan 3. Iya, bener kata Pak Kikit. Yang paling merasa gagal atau kecewa itu yang peringkat 2 dan 3. Karena apalagi selisihnya cuma 2 poin. Saya dulu poin, Pak. Ya, 1 poin. Kan pasti akan menganggap dirinya, andai saja saya belajar lebih giat, pasti yang 1 poin itu kelewat. Jadi saya bisa peringkat 1. Atau coba tadi soal sekian saya kerjakan lebih teliti lagi, pasti saya yang peringkat 1. Coba kalau dia nggak berangkat, pasti Iya, apalagi dia nggak berangkat itu pasti peringkat 1. Kalau yang peringkat 36 mungkin sudah biasa karena mau ngejar pun banyak kan. Yang paling menyesal itu yang peringkat 2. Apalagi yang tadi kata Pak Kikit, selisihnya 1 poin sampai nggak bisa tidur 7 tahun. Terus lihat pengumuman juga kayaknya tutup lagi. Lihat rapor tutup lagi. mending jadi bully. Makanya di kurikulum Merdeka peringkat atau rankingan di kelas itu dihilangkan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Di kurikulum Merdeka diakui bahwa setiap murid itu berbakat di bidangnya masing-masing. Kalau dulu kan kita menganggap siswa pintar itu yang matematikanya 9. Bagaimana yang olahraganya 9? Apakah tidak pintar? Di kurikulum Merdeka, apapun yang mereka raih, yang menonjol itu adalah bakat mereka. Mereka berprestasi. Oke, kita masuk ke penghargaan merusak hubungan. Kayak tadi merasa kecewa karena tidak bisa peringkat 1, nanti ujung-ujungnya akan timbul rasa iri, dendam, apalagi mendoakan yang jelek-jelek. Itu maksud dari penghargaan merusak hubungan. Jika kita terus-terusan, ini sebagai contoh, siswa tersebut dikasih iming-iming, kalau yang dapat 100 akan dapat ini. Untuk berikutnya, kalau bapak-bapak tidak memberikan iming-iming tersebut, mereka tidak akan berusaha
untuk meraih nilai 100. Oh. Mikirnya, nggak ada hadiahnya, buat apa? Iya, yang penting KKM. Pak, kasih hadiah, nanti saya belajar lagi. P5 juga iya, lomba-lomba. Anak kecil kan cenderung akan bangga, senang kalau dia dapat hadiah. Masih belum mengerti tentang namanya persaingan. Makanya kita mau apapun, peringkat berapapun kasih hadiah. Jangan lihat nilainya, tapi lihat efeknya ke murid kita. Terus yang berikutnya, dengan adanya penghargaan, kreativitas siswa bisa menurun. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau tidak ada imbalan, siswa cenderung tidak akan memberi usaha terbaik. Kasus yang paling nyata, ketika kemarin ada P5 membuat video pendek, sebenarnya kan semua kelas bisa, semua kelas mampu. Tapi kalau kita nyoba ngasih tugas ke mereka membuatnya ya asal jadi, nggak seserius mereka membuat video ketika P5. Karena di P5 kan sudah jelas yang terbaik akan dapat hadiah. Kalau di penghargaan berupa nilai, mereka cuma nilai, ujung-ujungnya kelompok. Makanya ya itu efek buruknya dari penghargaan seperti itu. Dan terakhir, penghargaan itu bisa menghukum. Yang dimaksud penghargaan itu menghukum ya, kalau kita ngasih terus penghargaan, mereka tidak punya motivasi dari diri mereka sendiri, ujung-ujungnya mereka akan hilang semangat ketika tidak ada motivasi eksternal yang berupa penghargaan tersebut. Kayak sebagai contoh, kalau bapak-bapak masih punya anak kecil, ketika anaknya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dikasih hadiah, ketika mereka dapat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi kita belum punya rezeki, kan mereka akan nagih kita terus. Pasti P ya Pak. Ya bisa Sepatu, tas, P. bisa berubah hal lain ya, berubah hal lain. Misalnya kalau juara 1, 2, 3, kita nggak perlu ngucapin ini hadiah buat kakak, buat adik karena peringkat 1, tapi ajak mereka jalan makan bersama. Hal-hal yang seperti itu lebih bermanfaat daripada ucapan ini hadiah. Takutnya pas ketika nggak ada lagi. Terima rapotnya pas lagi tanggal 28 kan? Ya kayak sekarang lah. Iya. Oke. Berikutnya seperti yang tadi, posisi kontrol guru. Sebenarnya satu masalah murid itu bisa ditanggapi dengan bermacam-macam posisi. Yang pertama adalah mungkin saya sendiri masih sering menggunakan penghukum. Terus ada pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Ya, manajer seperti yang di perusahaan. Tapi nanti penerapannya seperti apa akan saya jelaskan satu-satu. Oke. Contoh. Nanti dari contoh ini pasti bapak-bapak akan tahu ciri khususnya itu posisi kontrol yang mana. Jika kita menangani kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, lalu sikap kita adalah menyuruh siswa tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kita pada saat itu kita sedang sebagai penghukum. Karena apa? Pertama, tindakan tersebut satu arah. Kedua, ada hukuman berupa fisik atau psikis yang tadi ya, yang dapat membuat sakit hati atau trauma. Terus yang ketiga, tipe penghukum itu tidak mau tahu alasan mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Iya, mungkin tidak lengkap saat itu karena kemarin hujan, sepatunya basah, jadi pakainya sepatu putih. Kalau di upacara kan sepatunya hitam ya, atributnya sepatunya hitam.
guru tipe penghukum tidak mau tahu. Pokoknya kamu melanggar aturan karena sepatunya putih. Hormat bendera. Itu tipe penghukum. Kalau tipe pembuat rasa bersalah, ciri khususnya ya, biasanya nadanya memelas. Nadanya memelas, terus menyampaikan hal-hal yang membuat hati mereka itu terenyuh dan merasa bersalah. Contoh kalimatnya adalah, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Siswa yang dengar itu kan, berarti tindakan saya ini sudah berat sekali ya, sampai guru saya sendiri sudah kecewa. Iya, bedanya dia. Kalau di swasta nggak merasa bersalah. Iya. Tapi ya masih ada yang seperti itu, apalagi ibu-ibu ya. Terus posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Ciri khususnya itu bahasanya itu akrab, non formal, ada non formal. Terus seperti seleting, sebaya, setara. Makanya di kalimatnya boleh, ayo dong, tolong bantu Bapak ya. Kan nggak ada nada nyuruh. Terus jangan berbuat seperti itu. Dia mengajak, bukan pemerintah. Dia mengajak, bukan pemerintah. Kalau kita terlalu sering menggunakan posisi teman, juga ada bahayanya. Pertama, akan menimbulkan faktor eksternal. Seperti contoh, mungkin karena siswa tersebut menganggap Pak Haris adalah teman karena sudah akrab. Kalau disuruh Pak Haris, diperintah Pak Haris lebih gampang. Tapi kalau disuruh oleh Pak Kikit susah. Iya, karena iya, karena belum merasa Pak Kikit itu sebagai teman. Karena bukan temannya. Terus saking akrabnya, kadang juga siswa menganggap kita seperti cuman sebaya, nyepelekan. Wah, ini pelajaran Pak Haris, gampang CS saya. Wah, tugasnya Pak Haris, gampang tak BA saja. Saya jadi dia. Gampang, nanti bisa dinego. Terus posisi keempat adalah posisi keempat sebagai pemantau. Bedanya penghukum sama pemantau, jika tadi saya sampaikan penghukum kan bersifat satu arah, memaksa dan tidak mau dengar alasan. Kalau pemantau justru akan menyampaikan aturan dulu, baru mendengarkan alasan mereka. Ya, kalau yang memantau memberikannya konsekuensi. Kalau yang penghukum berdasarkan aturan, makanya timbulnya hukuman. Karena melanggar dihukum. Kalau yang pemantau karena melanggar harus terima konsekuensinya yang sudah disepakati sebelum hal tersebut terjadi. Itu cirinya. Dan juga di pemantau itu memberi penguatan di terakhir. Setelah upacara, kamu beli, jangan diulangi. Itu penguatan, bentuk penguatan agar murid yang tadi melanggar di akhir yang mereka rekam adalah jangan diulangi. Dan yang terakhir, ini mungkin posisi yang saya sendiri belum dengar dan sudah mulai melaksanakan yang mau berusaha belajar, tapi ya kedepannya ini posisi terbaik yang bisa kita berikan ke siswa. Karena siswa yang berbuat salah itu tidak semakin terpuruk, tapi punya motivasi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Di posisi manajer akan melaksanakan pertama yaitu menstabilkan identitas. Siswa yang salah jangan disalahkan terus, tapi dikuatkan. Sebagai contoh, nggak apa-apa berbuat salah. Semua orang pasti pernah melakukan salah. Atau Bapak juga pernah melakukan salah.
Oh, curhat. Iya, biar muridnya, iya, setiap manusia itu punya salah. Tapi ya ditambahin. Yang terpenting bukan masalah siapa yang salah di sini, tapi kita cari solusi untuk masalah ini. Iya tidak salah. Iya, biar tidak salah lagi. Manusia kan hidup untuk belajar. Belajar dari kesalahan atau pengalaman. Jangan kesalahan sendiri aja kita belajar. Kesalahan orang lain juga kita perlu untuk belajar. Masih banyak kesalahan. Iya. Yang Masih banyak kesalahan yang perlu kita belajar. Coba untuk kita coba ya. Oke. Saya akan putarkan video. Nanti coba bapak-bapak. Suara ini Siapa? ini di posisi mana? Suaranya Pak. Itu ada suara. Speaker ngerasin suara plus. Sebagai terus Pak, terus. Pakai sound Pak. Iya betul. Sekarang Sound gereja. ulangi Pak dari awal. Oke. Pak, orang ngerti ini. Presentasi. Gambarnya bisa apa? Bisa kan? Saris. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Sudah tahu Pak, mau menjawab langsung lulus. Jadi Langsung nanti akan biaya kan? CGP, Itu ibu apa Pak? kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan. Oh, tidak boleh membeli hadiah. Baik Bu. Penghargaan. Cukup ucapan, cukup. Terima kasih. Manajer. Oke. Tadi ada kata kunci yang muncul di video dan kata kunci tersebut pas ketika saya menyampaikan itu sudah saya tekankan. Kira-kira ini pada posisi apa? Saya menjawab. Posisi apa? Mungkin pemantau waktu. Iya. Betul. Boleh tahu Pak kenapa Bapak bisa menjawab Karena pemantau? saya calon. Karena tadi anak terlambat, terus dipanggil, ditanya terlebih dahulu, terus tadi guru memberikan semacam kayak masukan atau saran bahwa konsekuensinya kalau misalnya terlambat itu seperti ini. Ya, terus setelah itu berikutnya silakan untuk diperbaiki lagi. Ya, betul. Jadi nggak sia-sia ya. Masih kurang jawabannya. Oh iya, masih kurang. Sudah ada peraturan terlebih dahulu. Oh iya, sudah ada peraturan. Terlebih dahulu. Makanya tadi muridnya langsung menjawab apa yang harus dilakukan karena sudah ada kesepakatan. Sudah kesepakatan. Iya. Terima kasih Pak Sugeng sudah melengkapi dari Pak Nugroho. Luar biasa. Mas Nugroho. Ya. Terima kasih, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, berikutnya. Sama orang. Ini kasus yang sama ya. Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Wah, Pak Nugroho. Pak Pak Nugroho. Ini belum. Disangka ibu jadi seperti nak kamu. Tuh, gimana ini? Mana ini Pak Nugroho? Stop ya. Stop dulu Pak. Haus. Yang tadi menurut Pak Haris apa?
bersalah. Membuat merasa. Sebelum videonya tuh ya yang slide itu yang Aku tak urun sama lu. ini cuma kata-kata Kalimatnya ya. Di stop dulu videonya. Iya. Noro di sini. Oh, saya merasa bersalah. Nah, itu. Membuat merasa bersalah. Kenapa Pak Haris bisa jawab? Playing victim gurunya maksudnya. Aduh nanti saya bagaimana gitu. Playing victim. Ya. Tadi sudah ada ciri-cirinya yang saya sampaikan dan di video sudah terlihat jelas. Yaitu dengan menggunakan nada yang memelas. Memelas. Dan juga menyampaikan hal-hal biar siswa tersebut merasa salah. Tadi nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah, dikirain tidak bisa membimbing kamu. Oke, terima kasih Pak Haris. Oke, berikutnya Tapi kita. Rumus ngomong jawab kok. Enggak rapi Pak itu. Mau beneran kok. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, ini saya. Habis saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar Bu. Oke, dari penampilan tadi menurut Pak Sugeng, Wah. iya, Ya, kalau menurut saya teman ya, sebagai teman. Karena alasannya pada percakapan tadi itu dia itu sebagai mitra ataupun apa namanya bertanya ya dengan apa namanya nada-nada yang sayang-sayangan ya jadi saya bagaimana gitu. Jadi hubungannya dengan murid itu Haris. Oh iya, terima kasih ya Bos. Benar sekali jawaban dari Pak Sugeng. Tadi terlihat jelas bahasanya akrab seperti tidak ada level ya, tidak ada perbedaan. Dan, iya, yang berikutnya dari video tadi, menurut bapak-bapak ini dalam posisi sebagai kontrol penghukum, karena nampak sekali ya siswa tidak diberi kesempatan untuk membela diri, terus tadi juga ada kata-kata kasar yang disampaikan mengejudge bahwa siswa tersebut itu menandai aku jelek karena sering terlambat, malas atau tidak berubah. Hal yang seperti ini yang bisa menimbulkan trauma sampai ke denda. Makanya kita sudah harus mulai menghindari hal-hal seperti ini yang memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang terakhir, Yang terbaik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Marian. Pak Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Jadi, apakah Naren meyakini saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memenuhi masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau ada
kita melihat bahwa guru tersebut yang pertama menyampaikan tentang peraturan, terus yang kedua menegaskan tentang keyakinan kelas, dan siswa tersebut yang tadinya merasa bersalah jadi bersemangat di akhir karena guru tersebut melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir guru tersebut juga membimbing siswa untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Jumlahnya Pak Guru. Di ciri-ciri tersebut adalah ciri dari posisi kontrol sebagai manajer. Inilah yang saya sendiri masih belajar dalam penerapannya jika siswa-siswa nanti melaksanakan tindakan yang melanggar atau di luar etika yang mungkin akan terjadi. Ya, semoga siswa kita tidak melaksanakan hal-hal yang di luar hal tersebut. Tadi disampaikan di beberapa video juga tentang keyakinan kelas. Kalau di kurikulum yang terdahulu, di kurikulum 2013, itu ada yang namanya peraturan kelas. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dan harus diganti dengan keyakinan kelas. Namun timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa enggak peraturan kelas saja? Kan dari dulu juga sudah ada yang namanya peraturan kelas. Dari awal saya sampaikan juga sifat dari peraturan itu satu arah. Siswa tidak diajak dalam pengambilan kebijakan peraturan tersebut, dan siswa harus menanggung peraturan yang sudah dibuat, bukan disepakati. Tapi dengan keyakinan kelas, siswa diajak dalam pembentukan keyakinan tersebut. Bahkan ide dasarnya itu berasal dari siswa, guru yang menyeleksi dan mengarahkan dan mengganti dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Keyakinan kelas mudah dijangkau dan langsung dilakukan. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu tinggi-tinggi. Yang perlu dan yang ada di kelas itu bisa jadi antar kelas itu berbeda, menyesuaikan dengan kondisi. Sebagai contoh kayak jurusan AKL yang lebih banyak perempuan, bahkan mayoritas perempuan, dengan jurusan otomotif yang jumlah murid laki-laki dan perempuannya lebih banyak murid laki-lakinya, mungkin tidak akan sama. Mana yang benar? Yang benar ya yang disepakati di kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas adalah keyakinan yang disepakati oleh suatu kelas, tidak mengimbas ke kelas yang lain. Keyakinan kelas menggunakan bahasa positif, bukan bahasa negatif. Bahasa negatif, kalimat negatif yang seperti dilarang, tidak boleh, jangan, itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebagai contoh, dilarang datang terlambat, diganti dengan datang tepat waktu. Dilarang membuang sampah dalam ruang kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ini kan terkait dengan kesehatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi tidak terlalu panjang biar mereka yang mengaitkan dengan hal-hal tertentu oleh diri mereka sendiri. Banyaknya peraturan yang
terlalu panjang kan membuat kita tidak hafal. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, abstrak di sini karena kalimatnya pendek, jadi itu bisa tafsirkan yang berbeda. Contoh kebersihan. Oh berarti membuang sampah dalam kelas tidak boleh. Oh berarti membuang sampah di selokan juga nggak boleh karena itu tidak menjaga kebersihan. Terus kesopanan. Oh sama guru harus sopan, itu wajar. Sama teman juga harus sopan. Contoh kesopanan antara sesama teman kan, kalau teman sedang berpendapat di depan, yang lain dia mendengarkan. Itu bentuk kesopanan. Selain menghormati ya, tapi juga bentuk kesopanan. Kan nggak sopan kalau ada yang sedang presentasi terus yang lain malah begini. Apalagi ngejek kan, itu justru yang buat suasana kelas tidak kondusif. Berupa pernyataan universal kayak tadi, kesehatan, keamanan, kita tafsirkan masing-masing sendiri. Dalam bentuk positif yang tadi saya sampaikan, jangan ada kalimat dilarang, tidak boleh. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak jadinya malah peraturan yang pasal-pasal. Mudah-mudahan jarang dibaca karena terlalu panjang. Terus keyakinan kelas itu diterapkan di kelas tersebut, tidak dipaksakan untuk kelas yang lain karena berbeda siswa, berbeda lagi penerapannya. Semua warga kelas ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Langkah awal dalam pembentukan keyakinan kelas yaitu siswa ditanya, kelas seperti apa yang kalian impikan, kelas seperti apa yang kalian idamkan agar pembelajaran ini menyenangkan. Terus kita kasih kesempatan, kita kasih sticky note, masing-masing mereka silakan berargumen sendiri, menyampaikan keinginan mereka sendiri. Di salah satu contoh di kelas yang sudah saya terapkan keyakinan kelas, ada satu siswa yang menyampaikan bahwa saya ingin jika presentasi tidak disoraki, karena salah atau karena gugur. Terus ada yang menyampaikan juga bahwa saya ingin semua tertib karena dia merasa kalau kelasnya terlalu berisik dalam artian sedikit-sedikit ada yang jeletuk rame. Ya makanya ada siswa yang sebenarnya pengen seperti itu. Sudah sih kalau ada kayak gini nggak usah diramein, nggak usah geger. Iya. Malah cenderungnya kan guru menyampaikan jadi nggak efektif. Mau terusin siswanya berisik, mau diam nanti waktunya habis untuk mendiamkan siswa. ada yang bilang apa? Terus yang terakhir yaitu materi tentang segitiga restitusi. Ini yang saya rasa sangat baru dan sangat luar biasa ketika mempelajarinya. Ketika diajarkan kepada saya juga baru tahu jika proses untuk menangani siswa agar siswa tersebut tidak merasa dihakimi itu ada. Di sini yang pertama menstabilkan identitas. Di sini poin yang paling dasar dan utama, karena setiap siswa yang melakukan kesalahan, mereka pasti merasa diri mereka itu gagal. Mereka mengalami yang namanya identitas yang gagal. Ketika pada masa ini kita malah mengejudge atau menilai hal tersebut dulu, maka mereka akan semakin terpuruk. Kalau semakin terpuruk, gimana kita mau menolong? Iya, makanya proses menstabilkan identitas itu sangat perlu dan sangat penting. Ini yang paling awal dan yang paling dasar. Bagaimana ketika kita menanyakan siswa tersebut, kita tidak melihat tanda-tanda kegagalan dalam identitas mereka. Mereka cenderung biasa-biasa saja. Mereka sudah menerima kesalahan mereka.
kita tetap kuatkan bahwa kesalahan itu wajar dan yang terpenting bagaimana cara memperbaikinya. Itu yang poin pentingnya. Gimana caranya kita menyampaikan bahwa kamu bisa salah, saya juga bisa salah. Jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan kita tidak mau memperbaiki karena berpikir sudah terlanjur salah. Makanya di sini percakapan yang kita bisa sampaikan yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Poin pentingnya tidak mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi bersama-sama. Ketika siswa tersebut diajak untuk berkolaborasi mencari solusi, mereka akan bangkit dalam artian bukan bangkit untuk posisi berdiri ya, tapi bangkit identitas mereka yang tadinya gagal menjadi identitas yang berhasil. Kalau mereka sudah kelihatan bersemangat, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Memastikan bahwa siswa tersebut benar-benar tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Karena kan kadang siswa ada yang tidak pernah ngaku salah, walaupun itu salah. Makanya kita pastikan dulu siswa ini tahu tidak tindakan itu salah. Kalau tahu, kita bukan malah nambahi beban ke mereka, tapi kita beri penguatan. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan. Kamu bisa loh tindakan kamu lebih buruk dari itu, tapi kamu lebih memilih untuk melakukan hal yang ringan seperti itu. Nah, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, mereka berani mengakui kesalahan karena tidak dijudge itu salah. Tapi kalau iya Pak, saya ngaku salah. Iya kan, kamu salah. Kamu kapan benernya? Malah dia ujung-ujungnya tadi nggak usah ngaku salah aja sih. Daripada begitu ngaku salah malah disalahin. Tapi kita kuatkan lagi. Untung kamu cuma melakukan itu, nggak yang lebih jauh lagi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Kalau mereka sudah sadar kesalahan dan apa yang mereka langgar, mereka pasti punya motivasi untuk memperbaikinya. Dan tidak lupa yang terakhir adalah kita memberikan motivasi agar mereka merubah kesalahan tersebut menjadi lebih baik lagi, bukan karena kita yang nyuruh, tapi karena mereka yang milih. Jadi poin pentingnya bukan karena kita yang menyuruh mereka untuk memperbaikinya, tapi karena mereka memilih. Hanya tadi di video disampaikan bahwa lalu tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Lalu tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Mereka yang memilih, kita yang mengarahkan. Jadi ketika mereka menyampaikan hal tersebut, mereka akan menjalani karena yang mereka ucapkan adalah keinginan sendiri, bukan karena perintah dari guru atau orang lain. Demikian presentasi dari saya tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan digunakan dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelas sampai nanti di akhir tahun pelajaran. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum? Aturan. Agak mirip tapi juga berbeda. Kalau keyakinan kelas, nilai kebaikan dan keburukan yang diakui secara luas. Terus kalau peraturan gimana? Kalau peraturan itu kalian kan nggak membuat, tapi kalian hanya menjalankan. Jadi sifatnya itu satu arah.
ada aturan yang dibuat oleh sekolah dalam lingkup sekolahan ya, dan kalian harus patuhi, suka atau tidak suka. Walau kadang peraturan itu kalian keberatan, mungkin karena faktor tidak ada toleransi. Tapi kalau keyakinan kelas, seperti yang tadi saya bilang, nilai kebajikan ini kita sepakati bareng-bareng. Harapannya, kalau kita sudah sepakati, ya kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita sepakati. Konsekuensinya gimana? Konsekuensinya itu diserahkan ke masing-masing dari kalian. Paling gampang gini, kalau tadi dilarang membuang sampah, ternyata ada oknum yang membuang sampah di kelas, gimana? Ya dia harus tanggung jawab, ambil sampah yang dia punya itu, buang ke tempat sampah. Diingatkan lagi, diingatkan. Bagaimana tentang keyakinan kelas kita? Bagaimana seharusnya? Jelas? Di sini nanti saya akan minta ke kalian suasana atau kelas seperti apa sih yang kalian impikan. Nanti saya bagi sticky note, kalian bisa isi, terus tempelkan satu-satu di sini. Nggak usah dikasih nama. Nanti setelah kalian tuliskan, saya bagi dulu ya di sebelah sana yang dibuat, biar tertib. Di sini setelah sudah tertempel, nanti kalau sudah tertempel, nanti kita baca bareng-bareng. Kemungkinan karena ini adalah nilai kebajikan yang universal, kemungkinan nanti akan banyak yang sama. Nanti yang banyak yang sama itu kita satukan. Yang berbeda-beda itu nanti kita pilih untuk dijadikan keyakinan kelas. Oh ya, keyakinan kelas bersifat positif. Jadi tidak ada kalimat tidak, jangan, dilarang. Contoh yang tadi saya sebutkan, dilarang membuang sampah di dalam kelas, tapi diganti, itu kan nilainya negatif karena dilarang. Diganti dengan apa? Jaga kebersihan kelas. Dilarang datang terlambat, diganti dengan datang tepat waktu. Ya, kalimatnya berupa kalimat positif. Oke, saya bagikan sticky note-nya.
Akan saya bacakan satu-satu keinginan dari kalian yang nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas. Yang pertama, peduli dan saling membantu satu sama lain. Setuju? Setuju. Harus tanggung jawab piket sesuai jadwal masing-masing. Setuju? Bertanggung jawab sesuai tugas yang diberikan. Sama ya kayak tadi. Harus kompak dan saling berbagi kepada yang membutuhkan. Setuju? Oke. Menghormati satu sama lain. Setuju? Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Setuju? Rajin sholat dan tidak berisik saat tidak ada guru. Menghormati Bapak Ibu guru dan saling bekerja sama dalam satu kelas. Kecuali dalam mencontek ya. Sopan dalam menanggapi perbedaan pendapat. Setuju? Menjaga ketertiban. Setuju? Satu kelas jangan saling mengejek. Setuju? Ingin memiliki kelas yang kompak dan tidak membeda-bedakan teman. Setuju? Saling menghargai dan tidak mengejek atau menertawakan teman. Setuju? Peduli dan saling bantu. Berarti nilai yang ditonjolkan adalah saling hormat. Nilai keyakinan kelas yang akan kita tetapkan yaitu kesopanan. Terus tanggung jawab piket sesuai dengan jadwal masing-masing. Nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab. Menjaga kebersihan. Nilai keyakinannya kebersihan. Terus di sini ada berpakaian sesuai aturan sekolah. Itu masuk ke poin apa? Disiplin. Keteraturan. Terus apalagi? Kompak dalam hal-hal positif. Masuk ke apa? Kekompakan. Kebersamaan. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak dan dalam kalimat yang singkat. Itu dimaksudkan agar mudah untuk diingat. Contoh, kesopanan tidak cuma kepada guru tapi juga bersama teman. Saling hormat itu nggak cuma ke guru tapi juga sama teman. Kalau temannya sedang nulis, kalian jangan berisik, itu bentuk saling hormat. Terus tanggung jawab nggak cuma masalah piket ya, apapun itu. Contoh tugas, tanggung jawabnya dikumpulkan di hari pelajaran ya kalian, tanpa disuruh oleh ketua kelas untuk ngumpulin, kalian ngumpulin sendiri. Disiplin, nggak cuma masalah disiplin waktu, disiplin berpakaian juga kalian harus jaga, mulai dari ikat pinggang, dasi, topi, asdu kalau di hari Jumat. Itu salah satu dalam bentuk kedisiplinan dalam berpakaian. Oke.
yang sudah kita sepakati dibuat dari masing-masing pernyataan kalian. Terus ini sudah ada 7 pernyataan yang kita jadikan keyakinan kelas. Sekarang biar kalian mau bertanggung jawab dengan apa yang kalian tulis, silakan nanti bawah sini ditandatangani. Oke, demikian pembuatan keyakinan kelas kita. Diingat-ingat, keyakinan kelas ini berlaku dari sekarang sampai di akhir tahun ajaran, tapi sampai kalian lulus nanti. Biar kalian tidak lupa, selain kalian tadi sudah tanda tangani, biar tidak lupa, ini ditempatkan di lokasi yang paling mudah dibaca. Kira-kira di mana? Pojok sana. Kalau pojok sana yang baca siapa? Mas itu Pak, depan sini. Ya. Ada opsi lain? Tidak ada. Di atas. Di sini. Lebih mudah di sini atau di depan sana? Saya merasa. Oke. Kalau gitu, saya minta tolong ke ketua kelas sama wakilnya, biar kita tempelin di depan.
Demikian proses pembuatan keyakinan kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.